Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu outsourcing dan vendor management. Nah, kalau kita lihat cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi itu memang cukup banyak, dan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kemampuan khusus dan kemampuan umum. Di kemampuan khusus ada 19 materi dan kemampuan umum ada 9 materi. Nah, terkait dengan materi outsourcing dan vendor management, tentu saja di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu outsourcing, ya. Kemudian teman-teman juga harus paham apa alasan memilih outsourcing. Di sini kita bisa lihat beberapa alasan memilih outsourcing. Yang pertama terkait dengan pengurangan biaya dan penawaran yang diperluas. Kemudian yang kedua, akses ke keahlian khusus dan teknologi mutakhir. Yang ketiga, fokus pada fungsi bisnis inti. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan manajemen waktu. Kelima, keunggulan kompetitif. Dan yang keenam itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya internal. Kemudian teman-teman juga harus paham bagaimana tantangan dari outsourcing. Nah, di sini ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu terkait dengan kontrol dan komunikasi. Yang kedua terkait dengan kualitas dan kinerja. Yang ketiga terkait dengan ketergantungan. Yang keempat terkait dengan data security. Yang kelima terkait dengan perbedaan budaya. Yang keenam terkait dengan internal workforce. Dan yang terakhir terkait dengan retensi pengetahuan. Oke, kemudian teman-teman juga harus paham terkait dengan apa itu manajemen vendor, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa manajemen vendor itu adalah proses mengawasi dan mengelola hubungan dengan vendor eksternal. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja komponen dari manajemen vendor ini. Nah, di sini ada beberapa komponen kita bisa lihat. Pertama, strategis fit, yang kedua seleksi dan kontrak, ketiga eksekusi, dan keempat itu pembaruan. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu apa pentingnya manajemen vendor. Nah, di sini ada 3, ya. Pertama, mempertahankan kualitas. Yang kedua, mengontrol biaya. Dan yang ketiga, mengurangi resiko. Kemudian, teman-teman juga harus paham apa tantangan manajemen vendor. Yang pertama terkait dengan ketergantungan. Yang kedua terkait dengan kontrol, komunikasi, kinerja, keamanan dan kepatuhan, biaya, dan transisi. Oke, saya kira itu saja untuk suplemen materi. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman pejuang CPNS. Oke, apa langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan sebelum memutuskan outsourcing suatu fungsi bisnis? Opsinya: A. Mengidentifikasi vendor potensial. B. Menilai kemampuan internal untuk menangani fungsi tersebut. C. Menandatangani kontrak kerja dengan vendor. D. Melakukan pelatihan internal terkait fungsi yang akan di-outsourcing. Dan E. Membuat rencana mitigasi risiko untuk kegagalan vendor. Kira-kira mana jawaban yang benar nih, teman-teman? Ya, jadi di sini teman-teman harus menganalisis secara cermat pertanyaannya dan kemudian hati-hati dalam menentukan pilihan. Karena kalau salah nilainya 0 dan jika benar nilainya 5, ya. Oke, untuk soal nomor 1 ini langsung saja jawaban saya adalah A. Mengidentifikasi vendor potensial. Jadi langkah awal yang paling penting adalah menilai kemampuan internal perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk menangani fungsi tersebut secara efisien, maka outsourcing menjadi solusi yang masuk akal. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan, apa perbedaan utama antara outsourcing dan manajemen vendor? Ya, saya kira kalau teman-teman sudah membaca suplemen materi yang saya jelaskan di atas tadi, pasti teman-teman akan sangat mudah untuk menjawab soal nomor 2 ini. Saya akan bacakan opsinya. A. Outsourcing melibatkan pemilihan vendor, sedangkan manajemen vendor tidak. B. Manajemen vendor hanya berlaku untuk fungsi internal.
C. Outsourcing berfokus pada delegasi tugas sedangkan manajemen vendor mengelola hubungan tersebut. D. Manajemen vendor adalah proses pengadaan layanan outsourcing, dan E. Outsourcing hanya berlaku untuk tugas administratif. Nah, di sini jawaban saya adalah C ya. Jadi outsourcing itu adalah praktik delegasi tugas tertentu ke pihak ketiga. Sementara manajemen vendor adalah proses yang lebih luas yang mencakup pengelolaan hubungan, kinerja, dan kontrak vendor. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 3, perhatikan. Bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa hubungan dengan vendor tetap produktif selama kontrak berlangsung? Opsinya, A. Membatasi komunikasi hanya pada saat ada masalah. B. Melakukan evaluasi kinerja vendor secara berkala. C. Menghindari pembaruan kontrak sebelum jatuh tempo. D. Menyerahkan semua kendali kepada vendor. Dan E. Mengurangi persyaratan dokumentasi dalam kontrak. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, hati-hati dalam menentukan opsi jawaban. Analisis dengan cermat setiap pertanyaan yang ada. Nah, di sini soal nomor 3 jawaban saya adalah B. Melakukan evaluasi kinerja vendor secara berkala. Jadi evaluasi kinerja yang berkala itu membantu organisasi memantau apakah vendor memenuhi standar dan menyelesaikan masalah lebih awal sebelum menjadi kritis. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Apa indikator utama keberhasilan manajemen vendor dalam mendukung tujuan strategis organisasi? Opsinya, A. Peningkatan jumlah vendor yang bekerja sama. B. Penurunan jumlah kontrak yang diperbarui. C. Ketergantungan penuh pada vendor tunggal. D. Penghapusan kebutuhan akan evaluasi vendor. Dan E. Pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Nah, kira-kira mana ini teman-teman yang benar jawabannya untuk soal nomor 4? Saya berikan kesempatan 5 detik ya. Saya hitung mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan tentukan jawabannya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah E ya, pengurangan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Ya, jadi indikator keberhasilan manajemen vendor itu adalah bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan biaya dan mempertahankan kualitas layanan yang tinggi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan baik-baik. Salah satu tantangan utama dalam outsourcing adalah masalah keamanan data. Apa langkah mitigasi terbaik untuk mengurangi risiko ini? Opsinya, A. Menyerahkan pengelolaan data sepenuhnya kepada vendor. B. Menggunakan kontrak dengan klausa pembatasan tanggung jawab vendor. C. Melakukan enkripsi data sebelum diberikan kepada vendor. D. Memilih vendor dari wilayah geografis yang sama. E. Membatasi akses vendor ke seluruh sistem perusahaan. Nah, di sini jawaban saya adalah C. Melakukan enkripsi data sebelum diberikan kepada vendor. Jadi, enkripsi data itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi informasi sensitif dari pelanggaran keamanan. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Mengapa organisasi memerlukan pendekatan manajemen vendor yang sistematis? Opsinya, A. Untuk mengurangi beban kerja tim internal secara signifikan. B. Untuk menghindari kebutuhan akan vendor tambahan. C. Untuk mengurangi biaya pembelian teknologi baru. D. Untuk memastikan vendor memberikan layanan berkualitas sesuai kontrak. Dan E. Untuk melatih vendor meningkatkan layanan mereka. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman untuk soal nomor 6? Jadi di sini jawaban saya adalah D ya, untuk memastikan vendor memberikan layanan berkualitas sesuai kontrak. Jadi manajemen vendor itu bertujuan untuk memastikan vendor memenuhi standar kualitas sesuai dengan kontrak. Lanjut soal nomor 7, perhatikan. Apa risiko utama yang dihadapi perusahaan saat mengalihdayakan layanan TI kepada pihak ketiga? Opsinya, A. Penurunan biaya operasional. B. Akses ke teknologi usang. C. Peningkatan efisiensi internal. D. Memperluas fungsi bisnis inti. Dan E. Kehilangan kontrol langsung. Untuk soal nomor 7 ini langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu B ya, akses ke teknologi usang. Jadi saat perusahaan melakukan outsourcing, maka kontrol langsung atas beberapa proses tertentu dialihkan ke vendor.
Hal ini dapat menimbulkan tantangan seperti kurangnya pengawasan dan komunikasi yang lambat. Oke, lanjut soal nomor 8. Dalam memilih vendor untuk kebutuhan outsourcing, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki kontrol terhadap proses operasional tertentu. Langkah apa yang sebaiknya harus dilakukan? Opsinya, A. Menyusun kontrak dengan syarat dan ketentuan yang jelas. B. Memilih vendor dengan rekam jejak jangka panjang. C. Memberikan akses penuh pada data internal perusahaan. D. Melakukan evaluasi kinerja setiap 5 tahun. Dan E. Membatasi komunikasi dengan vendor selama pelaksanaan kontrak. Nah, di sini jawaban saya adalah A. Menyusun kontrak dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Jadi, kontrak yang jelas itu adalah fondasi utama untuk memastikan kontrol dalam outsourcing. Lanjut soal nomor 9, number 9 ya. Manajemen vendor yang efektif berfokus pada beberapa hal penting. Mana di bawah ini yang tidak termasuk dalam cakupan utama manajemen vendor? Opsinya, A. Menilai keselarasan strategis vendor. B. Memantau kinerja vendor secara berkala. C. Melatih vendor untuk mengikuti prosedur internal. D. Menegosiasikan kontrak yang saling menguntungkan. Dan E. Mengelola hubungan dengan vendor secara terus-menerus. Perhatikan pertanyaannya, analisis dengan cermat, kemudian tentukan jawabannya dengan tepat. Oke, di sini jawaban saya adalah C ya, melatih vendor untuk mengikuti prosedur internal. Jadi, manajemen vendor itu berfokus pada pemilihan, pengelolaan, dan evaluasi vendor. Nah, melatih vendor untuk mengikuti prosedur internal bukanlah tanggung jawab utama manajemen vendor karena vendor umumnya memiliki metode kerja sendiri. Teman-teman harus pahami ini, jangan sampai muncul dalam soal dan teman-teman tidak bisa menjawabnya dengan tepat. Oke, lanjut soal berikutnya, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Apa manfaat utama dari outsourcing dalam konteks bisnis yang ingin memperluas layanan tanpa investasi besar? Opsinya, A. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja internal. B. Mempercepat waktu penyelesaian proyek internal. C. Memberikan akses ke keahlian khusus dan teknologi mutakhir. D. Memungkinkan kontrol penuh pada proses operasional. Dan E. Mengurangi risiko keamanan data secara signifikan. Nah, untuk soal nomor 10 ini teman-teman perlu membaca ulang lagi suplemen materi yang sudah saya sajikan di awal video tadi terkait dengan manfaat outsourcing. Kalau teman-teman sudah memahami itu, saya yakin 155% teman-teman bisa menjawab soal nomor 10 ini dengan tepat. Nah, jadi di sini jawabannya adalah C. Memberikan akses ke keahlian khusus dan teknologi mutakhir. Jadi, outsourcing itu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya dan teknologi terbaru tanpa harus menginvestasikan dana besar dalam pengembangan internal. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang lumayan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada akhirnya jangan pernah menyerah karena hasil besar dimulai dari tekad yang kuat. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.